penting banget gitu, dan di setiap kepengurusan selalu ada divisi khusus. Kenapa sih advokasi itu penting? Karena kalian bisa menjawab sendiri lah nanti ya. Kalau sekarang nih yang lagi booming di Dikti, ada namanya ADMIN, Aliansi Dokter Muda Indonesia. Mereka mengadvokasikan tentang KDI, tentang internship. Terus kalau aku ditanya kan kadang-kadang kalau mereka misalnya demo ke Dikti gitu ya, aku dipanggil, gimana nih, hampir students bukan nih gitu kan. Waduh, ternyata mukanya udah buat-buat. Jadi ternyata walaupun dibilangnya Aliansi Dokter Muda yang sebenarnya mereka belum lulus KDI dan juga bukan mahasiswa ya, kayak gitu-gitu, gimana nih dari tim Apex Students, terutama tim advonya merangkul mereka, karena walaupun istilahnya dari sisi substansi advokasinya mereka seperti sayap kirinya ya, kalau di strategi advokasi mungkin mereka sayap kirinya, tapi dari sisi manajemen advokasinya, kemudian bagaimana mereka mendekati stakeholders, itu menurut aku sangat bagus dan sangat efektif, karena mereka bisa sampai tembus ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, sampai tembus ke Dirjen Dikti gitu. Jadi apakah TTA yang dulu dibikin teman-teman Apex Students sampai ke mereka nggak ya? Jadi teman-teman yang ada di sini nih udah pernah lihat TTA belum? Sebenarnya kan ada beberapa yang baru, terutama dari regional panduan teknik advokasi. Udah pernah lihat belum sih? Udah paham belum sih dalamnya? Karena kalau misalnya nanti dari sisi Dikti yang dulunya memfasilitasi kalian bikin panduannya, mensosialisasikan panduannya, masih nanya, itu teman-teman admin baca panduan kalian nggak? Kamu bisa jawab dong gitu. Makanya dulu ada salah satu program kerjanya di divisinya Jojo untuk evaluasi TTA. Jadi apakah sudah terdistribusi dengan baik, yang pertama. Karena kasus yang admin ini tahun sebelumnya itu ada kasus yang FKG Mustopo, itu mahasiswanya semua demo ke Dikti, itu mahasiswa kesehatan lagi. Nah kalau yang kayak gitu-gitu kan yang ditanya, ini apa studinya mana nih gitu. Hasil-hasil yang dulu sudah sangat baik, udah sampai direkognisi sama Pak Anies, sama Dirjen Dikti, apakah sebenarnya sudah benar-benar diterima dan dipahami oleh mahasiswanya sendiri gitu. Jadi harapan kami PTA-PTA yang bagus itu, kemudian produk-produk kalian yang lainnya kalian bikin dengan sudah sangat baik dan direkognisi oleh stakeholders, harapannya benar-benar bisa dirasakan sendiri manfaatnya oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Karena kan kalian bikin di bukunya selalu ada tagline dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi apakah itu sudah benar-benar realisasi? Kami titip itu saja, karena ketika nanti proyek berakhir sudah ada garansi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Subdit Kemahasiswaannya untuk bisa menyampaikan program-program kalian di sana, dan kalian bahkan diminta menjadi pemberi rekomendasi untuk kegiatan mahasiswa nasional yang akan diikuti. Gitu. Jadi udah ada nih namanya dan udah ada fungsi yang jelas. Bahkan kemarin Pak Wibi sebagai Kasubditnya bilang kalau perlu ada alumni Apex Students yang kantor di Dikti. Gitu. Jadi kalau ada yang mau magang, ya mau belajar bagaimana pemerintahan, itu bisa tuh di situ. Kan nih kalau advocator kan biasanya nanti awal-awalnya kan di situ kan, sebenarnya mau kan. Nah, jadi opportunity-nya sangat besar, sehingga bagaimana kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu aja. Jadi kalau misalnya advokasinya sudah punya strategi advokasi yang baik, harapannya tidak berhenti sampai kalian saja dan komunitas yang terbatas di Ormawa, tapi juga sampai ke kampus-kampus, kan koordinasi sama BEM biasanya ya. Nah itu bagaimana, apakah teman-teman BEM kalau mau melakukan advokasi terutama ke pemerintahan juga jadinya bagaimana nih, apakah menggunakan strategi yang ada di panduan teknik advokasi kalian atau bagaimana gitu. Karena pastinya kalau tentang pendidikan di kesehatan itu udah ada nama Apex Students yang, wah ini berarti teman-teman Apex Students, padahal belum tentu semuanya kan. Jadi kayak admin itu karena kedokteran pasti nanya ini teman-temannya SMKI bukan sih, SMKI itu nggak ada. Nah, bukan Aliansi Dokter Muda Indonesia. Nah kan ya tahu kan, padahal sama komunitas itu isinya dokter-dokter, dan mereka kalau advokasi pakai jaket putih, terus bawa surat dari kepolisian, itu udah keren banget pokoknya. Jadi selalu dikasih izin untuk bisa biasanya boleh 30 orang di depan Dikti dengan surat dari polisi, dan biasanya didampingi oleh polisi. Terus tiba-tiba udah gitu, kita padahal belum ada appointment, belum ada apa, dan harus diterima kan karena sudah ada rekomendasi dari kepolisian.
gitu. Jadi harapannya teman-teman mengenal juga nih komunitas-komunitas yang sudah melakukan advokasi selama ini, terutama yang sudah pernah ke pemerintahan. Mereka udah sampai DPR bahkan. Jadi waktu pembahasan tentang UKDI mereka semua di atas. Cuman aku agak sedih-sedih karena ya itu tadi ya, karena saya kiri, jadi pendekatannya kurang baik, bersorak-sorak di atas. Jadi senior-seniornya semua kan sebenarnya kan dosen-dosennya, AIKI itu kan Asosiasi Industri Pendidikan Ikatan Dokter Indonesia kan dosen-dosennya, senior-senior semua. Ketika mereka lagi ngomong disorakin, itu kan kayak bukan mahasiswa seneng banget gitu ya, sampai malu, sampai pimpinan DPR bilang kalau ada yang berisik lagi saya minta keluar. Jadi kalian kan mahasiswa, katanya mahasiswa kesehatan, katanya dokter-dokter muda, masa perilaku seperti ini tuh sangat menusuk banget kalau ngeliat aduh sampai student ini harus kita benahi seperti apa gitu ya. Jadi titipannya itu, Jibril nanti komunikasi diberikan hal-hal yang bisa meningkatkan motivasi juga untuk teman-teman, karena ini harus berkelanjutan. Jadi tidak hanya dengan aku takutnya dengan sampai selesai gitu. Jadi bagaimana bisa menyusun suatu, mungkin nantinya bikin semacam jaring untuk advocators bidang kesehatan yang bisa saling sharing antara satu profesi dengan profesi lainnya, karena kan kita mengusung interprofessional collaboration. Jadi gimana caranya bisa bikin jaring yang bisa saling share strateginya, kemudian pengalamannya, supaya kedepannya mahasiswa pendidikan tinggi kesehatan itu didengar, tidak hanya didengar tapi bisa dijadikan model untuk bidang kesehatan lainnya. Itu sudah digaranti oleh Dikti, karena kalian difasilitasi, kalian punya produk yang bagus, jadi jadikan model untuk bidang kesehatan, bidang yang lainnya gitu, bidangnya kesehatan. Nah tantangan yang lain kan masih berapa profesi, 7 ya. Bidang kesehatan itu ada 22 loh. Yang lainnya gimana nih, mau diajaknya gimana dirangkulnya, karena mereka udah banyak nanya pengen gabung. Jadi nanti dari tim advokasi juga mungkin bisa membuat suatu metode menjaring advocators dari bidang kesehatan lain. Kalau bisa jadi satu kan bagus tuh, misalnya bikin aliansi atau bikin jejaring gitu ya. Jadi semoga trainingnya produktif, pastinya produktif ya, dan diharapkan jangan pasti, harus semuanya harus semangat gitu, dan harus bisa memberikan values untuk yang lainnya. Aku harus ke sebelah, karena di sebelah itu juga ada, mereka sedang mengimplementasikan advokasi untuk bidang edukasi promosi kesehatan reproduksi. Mereka nih udah mengimplementasikan nih. Jadi kita undang komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta, komunitas muda, dan ada juga beberapa komunitas-komunitas waria. Kita mau ngasih pendidikan tentang kesehatan reproduksi, dan kita mau bikin peer educators untuk wilayah Jogja. Harapannya untuk regional-regional lainnya itu juga punya peer educators. Jadi nanti kalau kalian mau bergabung untuk menjadi peer educatorsnya bisa, tapi sekarang latihan dulu ya. Oke, semangat semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Emil atas sambutannya. Ya sudah, untuk membersihkan waktu langsung saja kita mulai materinya. Kepada Mas Jibril, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang menyapa semua teman-teman sekalian, teman-teman dari tenaga kesehatan seluruh Nusantara, dengan salam yang akan menyatukan hari-hari kita, salam yang akan bawa rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang aktivator, seorang transfer harus punya semangat yang sangat membawa ya. Kalau perlu teriakan semangat kalian, jawab salam saya dengan salam yang paling kencang. Kalau perlu goncangkan gedung Ambar Poni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua. Dan saya itu sangat senang sekali ya, ketika masa-masa seperti teman-teman itu ialah tahu dimana dan saya itu adalah masa-masa galau. Kenapa galau? Ketika masa seperti teman-teman itu adalah masa di mana saya atau seorang mahasiswa pada saat itu sudah sangat tahu akhir gitu ya, sudah ibaratnya aku sudah tahu masalah-masalah yang ternyata di provinsi saya itu seperti ini, di kampus saya itu masalahnya seperti ini, tapi itu saya masih bingung. Gimana sih caranya saya itu mengatasinya? Gimana sih saya itu menghandle-nya? Gimana sih saya membereskan masalah-masalah itu tadi? Itu yang sangat sering sekali, dan saya yakin itu masih sekarang terjadi bergejolak di hati dari teman-teman sekalian.
Saya ingin mendengarkan cerita kisah dari salah satu teman kita yang paling jauh dari ujung, yang sangat berjuang sekali datang hari ini ke sini. Ada namanya Mbak Puan dari atas yang mana ya Mbak ini? Teman saya namanya ada Wanda dan perempuan. Mana Mas Wanda ya? Oh yang di sana ya? Setiap daerah punya kisah advokasi masing-masing. Mungkin Mas Wanda punya kisah. Pernah ya Mas Wanda melakukan yang namanya advokasi selama ini? Dan seperti apa advokasi itu menurut Mas Wanda? Terima kasih kepada Mas Bukir. Perkenalkan nama saya Iksan Berata, berasal dari Banda Aceh, dari Rusia. Untuk advokasi sendiri, jadi di masa perkuliahan saya pernah masuk di DPR. Jadi di DPR, 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 Dewan Mahasiswa. Jadi saya menjabat sebagai ketua komisi penjagaan di komisi B. Jadi untuk advokasi sendiri di DPR sendiri saya kurang itu di advokasinya. Ya. Jadi kalau di advokasi masih belum berpengalaman gitu. Ya, terima kasih Mas Wanda. Dari tepat sekali Mas Wanda bisa ketemu teman-teman di sini semua berbagi masalah advokasi. Terus berarti memang jauh kan? Kalau nggak salah dari Pulau Kalimantan namanya. Namanya Mbak Santi. Ini pasti Mbak ya, bukan Mas ya, Santi. Yang namanya Mbak Santi. Ini kelihatannya sisi di sana. Gimana kalau di sini? Oh di sini dia. Oh masalah yang apa dengan Mbak Santi dan advokasi itu sendiri? Oke, baik, terima kasih. Kalau saya sendiri untuk melakukan advokasi itu sendiri, ya kalau saya agak sulit sih sebenarnya gitu. Cuman kalau stakeholder di lokal itu mereka itu maunya ya sesuatu yang kita itu langsung bikin dijelasin lagi dulu loh Pak, sebenarnya kayak gini memang agak ribet, tapi sebenarnya kalau memang diusahain itu bisa kayak gitu. Iya, terima kasih Mbak Santi atas pendapatnya. Tepuk tangan dulu untuk orang. Ya, pendapat Mbak Santi sama Mas Wanda bukan? Mas Wanda ini sama seperti pendapat saya mahasiswa dulu ya. Jadi advokasi di dalam hal kesehatan itu kadang-kadang dianggap sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang mahasiswa itu bisa nggak sih? Apa masalah kesehatan gitu? Banyak gitu ya. Ketika dulu saya masih ingat dulu ya, saya itu masih jadi presiden BPD. Terus satu itu masih belum tahu ini advokasi itu pokoknya turun ke jalan. Kalau kamu banyak. Terus habis itu kita bawa spanduk kamu yang turun ke jalan. Mungkin dulu pembelajaran saya masih gitu seperti itu ya. Tapi pada saat sudah turun ke jalan, nanti orang mengatakan, lo mahasiswa kesehatan, orang kayak gini, lo seorang mahasiswa kedokteran, lo mahasiswa kesehatan, kok cuma bisanya ngomong doang, cuma bisanya bikin macam doang, cuma bisanya malah nambah masalah baru gitu. Akhirnya kalau ya Allah, saya sudah susah-susah gitu. Saya sudah ingin banget gitu ya, untuk mewujudkan sesuatu impian ini gitu ya. Tapi kok pada saya ngomong malah nggak ada yang dukung gitu. Alhasil apa yang advokasi kan artinya praktis gitu ya, yang menjadi suatu kalau nggak salah itu hanya jadi press release yang tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan. Seperti itu adalah advokasi yang tidak kita manajemen dengan baik. Ya, next. Dan disinilah peran kita bagaimana kita membuat suatu advokasi. Karena kita membuat cara-cara kreatif, cara-cara liar gitu ya. Karena saya itu cara-cara yang liar untuk bisa membuat suatu advokasi itu bisa nyata. Bagaimana kita bisa mengerjakan advokasi itu dengan gairah, dengan semangat yang tinggi gitu ya. Ketika kita bangun tidur kita akan memikirkan advokasi itu. Saya harus menyelesaikan advokasi hari ini juga. Sampai kadang-kadang lupa apa gitu, sampai orangnya jadi kurus gitu ya. Next. Ya, ini mungkin kita bisa menyaksikan ya beberapa contoh-contoh latar belakang. Ini misalnya contoh-contoh masalah. Ini adalah salah satu program saya. Jadi ada salah satu masalah yang terjadi di Indonesia tahun 2005. Ada seorang guru namanya Supriyono. Dia itu keren sekali. Anaknya Indonesia 4 tahun dia terkena diare.
Dan Pak Supriyono ini penghasilannya hanya 10.000 dalam setiap hari. Dan karena uangnya sangat minim itu hanya dibuat untuk makan, habis anaknya akhirnya tidak bisa dibawa ke rumah sakit, tidak bisa dibawa ke pelayanan kesehatan. Padahal menurut tenaga kesehatan dia itu adalah penyakit yang dilarang untuk anaknya itu bisa sampai meninggal. Harusnya dia bisa disembuhkan. Hanya karena seperti itu saja. Dan di dunia ini, di Indonesia ini masih banyak Veronica yang lainnya. Karena Veronica ini akhirnya meninggal hanya karena penyakit diare. Tapi tidak sedikit Veronica yang lainnya tidak memaksa dunia untuk memperhatikannya. Ini adalah salah satu contoh masalah. Akses kesehatannya kurang. Orang-orang yang mungkin penghasilannya sangat minim gitu ya. Ketika dia ada masalah kesehatan, dia akan menaruh, kalau menurut riset, dia akan menaruh masalah kesehatan itu di level nomor 4. Orang itu akan menganggap kesehatan itu adalah masalah yang prioritas. Padahal semua orang tahu kesehatan itu adalah adalah poin yang paling penting untuk dia bisa bekerja, poin yang paling penting untuk dia bisa tetap bertahan hidup. Ini adalah satu masalah yang bisa kita tangkap gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa respon ketika kita mendengarkan masalah-masalah tersebut. Next. Ataupun di sini kita coba bisa melihat gitu ya, salah satu contoh masalah yang terjadi di Malang. Ya. Di hari ini seperti yang saya bilang tadi itu kan ya, penyakit yang membuat Indonesia anak pemulung meninggal dunia di gerobak hanya karena dia tidak bisa mengakses kesehatan. Dan ternyata ini fenomena itu juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Dia membunuh 2.195 anak per hari. Dan di negara-negara maju itulah tempat di mana diare yang seharusnya kita bisa menyembuhkan, kita sebagai tenaga kesehatan bisa mencegah, tapi tetap bisa mengakibatkan kematian. Dan di sini kita bisa melihat penyebab diare yang paling utama adalah viral parasit bakteri dan 88% karena air yang terkontaminasi oleh feses. Ini adalah salah satu fakta di lapangan yang mungkin semua orang tahu, tapi semua orang memilih untuk menutup mata karena tidak mau tahu. Ini salah satu tempat di Malang yang waktu itu saya juga melakukan program di sana. Kita bisa melihat ternyata di masyarakat itu yang namanya sungai itu masih sangat sering sekali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di Sutojaya ini kebetulan tempatnya. Di sini itu bayangkan ada satu daerah yang airnya itu hanya disuplai oleh air sungai. Mereka kalau mau minum, kalau mau cuci baju, kalau mau mandi pakai air sungai, karena tidak ada sumber yang lain. PDAM tidak mau memasang air karena di sana mereka harus menggali sedalam 100 meter dari sana banyak sekali anggarannya. Dan ini kita bisa lihat air yang dari sungai tadi didistribusikan pada tandon-tandon seperti ini. Dan dari tandon-tandon inilah air-air yang sangat, kalau ibaratnya kita sebagai tenaga kesehatan sudah tahu bahwa air itu sangat tidak layak sekali buat yang buat mandi saja. Tapi air itu digunakan oleh warga. Sekarang pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Ini adalah satu problem, tapi problem yang muncul bisa banyak di dalam tenaga kesehatan, bisa problem yang lokal maupun nasional. Next, mau jadi apakah kita dengan adanya masalah-masalah tersebut? Next, nah inilah respon manusia terhadap advokasi. Next. Nah, biasanya paling sering ketika melihat wah ternyata ada masalah yang sangat besar sekali, ada masalah kesehatan yang sangat besar sekali, atau mungkin ada masalah di dalam profesi saya. Yang paling khas itu yang paling sering terjadi itu adalah ini ekspresi kita ya. Wow, mengejutkan sekali. Wow, ternyata ada yang masalahnya seperti ini ya. Wow, ternyata ini loh sebenarnya masalah yang mungkin selama ini kita nggak tahu gitu ya. Tapi biasanya harus sebuah gitu, harusnya pelatihan gitu, mungkin harusnya acara gitu, mau lihat seminar gitu. Wah, ternyata masalahnya seperti ini. Harus pulangnya, ayo kita ketemu dulu. Oke, di sini. Bisa lupa. Masalahnya apa ya? Pokoknya ada masalah gitu. Ingatnya habis seminar tadi di papan ada masalah kayak gini udah selesai kan? Atau ada lagi yang wah habis dari seminar dia langsung semangat gitu. Artinya dia pulang dia langsung udah diskusi. Saya 5 hari ini harus siap membuat suatu perubahan gitu ya. Saya harus siap membuat suatu apa yang jadi masalah tadi bisa kita carikan solusi biarnya seperti tadi 5 hari kemudian hari kedua saya harus semangat, hari ketiga saya harus semangat gak ya, hari keempat loh kok saya gak ada temannya, hari kelima ada ngurusin yang lain aja. Biasanya fenomenanya seperti itu. Next. Ya next. Nah ada lagi yang mungkin sekarang saya tahu identik dengan yang namanya tugas yang sangat menumpuk sekali. Betul banget itu. Yang namanya masa kesehatan itu biasanya
tiap tahun memproduksi kertas sekitar berapa ya, kalau nggak salah sekitar 10-20 kilo, yang itu hanya karena tugas-tugas mereka yang harus diberi di print gitu kan, dan terus habis itu mencetak jurnal-jurnal dan segala itu habis itu tunggu oh saya ngurus ini sudah cukup gitu kan, saya ngurus yang akhirnya semuanya kita juga dari ketika melihat masalah gitu, apaan sih, oh ada masalah, terus coba gitu sama gue. Ya guys, ini ya kayak yang tadi ya, ada yang lama-lama juga, ada yang satunya semangat gitu ya di depan, ayo teman-teman kita habis ini kita ujian, kita masih belum diakui, kita kan nasional, ayo teman-teman perjuangkan, ayo lo goblok ya, gue dia yang nggak usah ujian dong, nanti kalau gue nggak lulus gimana? Karena mana gue beban lagi, masuk seret itu identik dengan yang namanya masuknya sulit, keluarnya juga sulit, masuknya banyak ya, keluarnya tambah mana harus sudah keluar belum tentu dapat kerja gitu kan. Biasanya sekolah masyarakat itu seperti itu guys. Atau kalau misalnya masalah itu sudah bisa menyentuh hati kita, masalah itu sudah membuat sesuatu yang ingat kita dalam hati kita, dalam kita merasa bahwa kita bertanggung jawab, kita sebagai seorang mahasiswa kita ingat bahwa ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah sesuatu hal yang mungkin hanya bisa kita saja yang bisa melaksanakan, ini mungkin yang bisa kita lakukan. It's my duty, my people. Ini adalah tugas saya. Ini adalah sesuatu yang berkepentingan terhadap saya maupun orang-orang yang sekitar saya. Dan ini adalah sesuatu yang hanya saya yang bisa melakukan. Maka jawablah, it's my duty, my people. Lakukan segera apa yang kamu bisa lakukan. Cuma nanti kadang-kadang seperti ini namanya, kayak tadi. Saya ingin bangun, saya pengen bangun suatu perubahan, saya pengen bangun suatu. Tapi karena nggak tahu caranya gitu ya, akhirnya sesuatu yang dilakukan itu sama kayak saya tadi ya, saya mengadvokasikan dulu itu membuat kampus bukan apa kok ya, tapi waktu itu saya cuma demo doang, akhirnya ya sudah habisnya demo gitu ya, waktu itu Pak Dekan gitu loh, anak ini kok mulu bikin demo, bisa beda gitu ya, anak ini kok bisa tiba-tiba buat anak ini bisa ya, tapi hanya sekedar dosennya tuh ekspresinya atau Pak Dekan banyak wah gitu, itu sudah selesai, gitu ya. Kalau kita nggak tahu caranya apa yang kita lakukan juga jadi itu sudah kita ngomong kita sudah berjuang katanya mempersiapkan demo itu harus lepas setelah 1 bulan, harus menyiapkan anggaran, harus menyiapkan spanduk, menyiapkan kos, menyiapkan orang-orang yang jauh satu-satu maupun anggaran satu-satu itu ternyata percuma, cuma dapat capek doang gitu ya. Nah, tapi kalau orang lain doang kita yuk kita berbagi bagaimana sih sebenarnya cara advokasi itu, dan nanti di sini kita akan melihat beberapa kasus advokasi yang menarik yang kita teman-teman coba gali, coba pelajari. Ini yang mau kita lakukan. Apa itu advokasi? Apa sih sebenarnya advokasi itu sendiri? Guys, dan ini nanti yang menjadi target kita hari ini. Kita harus pertama paham apa sih harusnya ngapain? Apa sih manfaat yang saya dapatkan dari advokasi itu sendiri? Terus yang kedua, tentunya juga saya bersama teman-teman bersama-sama yuk kita belajar memahami gimana sih caranya bisa melakukan advokasi itu. Dan yang ketiga adalah mengetahui trik advokasi kreatif gitu ya. Karena setelah saya dulu itu habis turun terus habis itu bawa video dan sebagainya, tapi saya merasa merenung, sedih, terus merasa apa yang saya bilang itu gak dengarkan dan sebagainya. Akhirnya muncul yang namanya imajinasi gitu ya. Imajinasi muncul yang namanya ide kreatif. Dan seperti itu yang saya mengalami untuk menggunakan advokasi dengan era baru. Ya, jadi secara teori advokasi itu sederhana teman-teman sekalian. Advokasi itu adalah kalau melihat sesuatu masalah harus diselesaikan, dan kita ingin supaya masalah itu tidak cuma saya sendiri yang menyelesaikan, tapi saya mendapatkan dukungan ini pemerintah itu banyak sekali, uang ada, jaringan ada, kekuatan hukum ada, terus juga struktur maupun sumber daya manusia juga sangat banyak sekali. Satu orang sendirian cuma bisa menang doang, cuma bisa berikhtiar ada doang gitu kan ya. Tapi kita punya suatu impian yang sedang bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan dukungan. Dan apa itu prosesnya? Gimana cara kita berbicara? Gimana cara kita mengetahui masalahnya itu kayak gimana? Gimana caranya kita mengajukan sesuatu yang nantinya bisa menjadi sebuah solusi. Ini yang paling penting.
kita mengajukan sesuatu, jangan hanya memprotes, tapi kita juga harus mengajukan solusi. This is the principle of advocation. Prinsip paling dasar. Banyak orang yang mengatakan saya menolak dunia, tapi dia tidak memberikan solusinya. Atau biasanya yang paling paling juga ada orang yang sudah turun ke jalan bebas, saya menolak kebodohan, saya menolak itu pembodohan pemerintah yang terlalu itu dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dia mengatakan itu dia menolak pembodohan, tapi intinya dia terlalu dia praktis. Dia hanya cuma sangkaian doang, tapi dia tidak berikan solusi dan dia sendiri tidak menerapkan itu pada diri dia sendiri. Sebuah dosa besar adalah ketika kita mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu tapi kita sendiri tidak melakukannya sendiri. Iya. Dan teman-teman sekalian, proses tadi, proses setelah saya nonton dia, hati saya itu cuma, saya ini merasa yang tadi itu sia-sia. Akhirnya dengan biasanya aku berada dalam posisi yang paling bawah pada saat orang itu sudah berolok dia kan dia punya suatu pencerahan gitu. Akhirnya mikir, ternyata sebenarnya salah. Prinsip-prinsip yang saya lakukan sama prinsip saya waktu dulu pokoknya hanya menyampaikan saja. Salah besar. Kasih tuh menyampaikan dari kita menuju jawaban. Kita adalah menggunakan proses-proses yang bijak. Dalam artian bijak itu adalah sesuai dengan kondisi yang tepat. Kira-kira apa sih yang harus kita pakai? Dan juga menggunakan informasi yang tepat dan akurat. Habisnya tadi setelah dia membuat supaya kamu saat rokok itu, akhirnya kita udah mikir, ya sudah kita gunakan informasi yang tepat dan akurat. Kita umumnya orang data kita tunjukkan bahwa 90% mahasiswa di fakultas ini menolak rokok di kampus. 80% setuju untuk menggunakan rokok di kampus ini, setuju untuk bisa merokok. 20% sudah ada data otomatis. Benar itu lebih bisa kita dapatkan di pemerintah tidak cuma kamu membuang, maaf Pak. Nanti ketika pemerintah memberikan, maaf Pak, ini saya sudah bisa memberikan. 90% masih setuju, 80% merokok juga setuju untuk keluar. Jadi, it's fine Pak, untuk membuat suatu kebijakan ini adalah kebijakan yang tepat buat. Iya, dan kenapa sih butuh advokasi itu sendiri? Ya sekarang, we are not alone. Kita nggak bisa melakukan sesuatu semuanya hanya dengan sendiri. Sesuatu yang kita sudah mendapatkan dukungan dari stakeholder yang bisa kita lakukan itu akan berlimpah. Kebaikan yang dilakukan dengan kita sendiri maka baik itu hanya akan melimpah pada beberapa orang saja. Dan mungkin di suatu hari nanti ketika energi kita sudah habis, kebaikan yang kita hasilkan itu akan sirna. Tapi ketika kita sudah mendapatkan dukungan dari stakeholder, dari eksekutif, dari proses politik, komitmen dan cara menghadapi saya maka lihat. Bisa dihasilkan suatu kebijakan publik, bisa dihasilkan suatu SK maupun hukum lain yang akan membuat doa kebaikan kita itu bisa berjalan langsung daripada dukung bukan hanya dari kita tapi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita. Iya. Dan apa sih yang sama advokasi? Banyak. Kalau advokasi itu nggak cuma dari mungkin kalau sama saya bilang mahasiswa itu kan paling berburu mahasiswa itu adalah orang yang harus butuh advokasi. Yang advokasi sebenarnya banyak. Kita bisa melihat bahkan pejabat pun bisa melakukan advokasi. Pejabat dari kita DPRD bisa ke DPR, dari pemerintah Malang saja, dari pemerintah Yogyakarta saja bisa langsung ke pemerintah provinsi, bisa langsung ke pemerintah pusat. Jadi kalau aplikasi itu banyak, bisa pakar, pejabat, perguruan tinggi, swasta, organisasi profesi, masyarakat, terus LSM, publik. Yang paling penting adalah syarat-syarat ini tadi. Kalau masalah kesehatan, kita peduli kesehatan, paham masalah, punya kemauan dan kemampuan, dipercaya dan tidak tersekali, artinya kita tidak punya kira-kira belum. Jadi sebenarnya adalah siapa sih yang bisa melakukan advokasi kesehatan? Semuanya. Setiap orang yang ada di sini, setiap individu di Yogyakarta ini, semua individu itu bisa melakukan advokasi. Tinggal bagaimana caranya kita orang sudah memenuhi syarat atau tidak. Dan sasarannya jelas. Advokasi sebenarnya adalah sebuah keputusan, sebuah kebijakan ataupun sebuah opini yang nanti akan melihat kebaikan yang sudah kita bicarakan. Siapakah mereka? Jelas bisa dari pemerintah, DPR, pengusaha, media massa, profesi, dan pusat-pusat lainnya yang bisa menghasilkan suatu kebijakan. Ya, next.
power advokasi. Advokasi itu powernya sangat besar sekali. Mungkin kita dulu itu ya, jujur, ketika saya pertama masuk jadi mahasiswa kesehatan, terus habis itu kan biasanya materi-materi awal-awal kuliah itu kan etik-etik, terus buku-buku, terus pasal-pasal semua itu benar-benar ketika masuk materi kuliah itu disampaikan, wah kesehatan harus gini-gini, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang kedokteran, sebagainya, ada tulisan-tulisan yang kalau dilihat itu semakin lama, kalau kuliah sekarang semakin mulai rudur, semakin ngantuk gitu. Karena masalah materi buku itu sulit banget. Tapi akhirnya orang-orang sadar tulisannya seperti itu saja di DPR yang namanya hukum, yang namanya undang-undang, satu kalimat, satu pasal saja itu yang namanya bukan itu, masya Allah semua yang jangan ada yang satunya kami dan sebagainya, ada yang bahkan mau buat ini aku belum nyaman ya, nanti juga buat sama pengusaha yang coba nanti kalau misalnya bikin undang-undang seperti ini, nanti kalau misalnya saya nggak bisa ekspor migas gimana, nanti mahal. Yang barusan juga ramai itu kan kalau nggak salah untuk migas-migas dan sebagainya, sekarang kan ada pajak yang lebih tinggi kan ya, kan pasti itu waktu pengesahan suatu keputusan itu pasti ramai gitu, dari perusahaan itu nanti kamu tak kasih, mau nggak berapa sih, mau masak mobil, mau penari, mau saya kasih, nah nanti kata-katanya nggak boleh, harganya kata-kata tidak boleh, pajaknya harus tinggi. Nah seperti yang kalian bicara, hanya sebuah tulisan, hanya sebuah kalimat, tapi itu pokoknya sangat luar biasa sekali gitu ya. Karena kenapa? Kebijakan tadi mampu melalui masyarakat, mampu melalui beberapa kelompok tertentu, dan bisa merubah sesuatu, bisa merubah yang namanya apa yang kita usahakan dengan lebih mudah gitu kan ya. Coba bayangin betapa banyak ya keinginan kita yang besar, tapi karena kebijakannya tidak ada yang mendukung, akhirnya keinginan itu akan stop. Dan advokasi dalam ngomong sekalian, mungkin kita tadi kan kita bisa melihat advokasi itu benar atau pemerintahan sebagainya. Tapi untuk melakukan advokasi sendiri kita tidak bisa hanya sekedar melakukannya dengan kita sendiri. Kita bisa macam-macam. Kita bisa berkolaborasi ya, misalnya yang saya ceritakan tadi. Kita nggak cuma kalau advokasi misalnya kita seperti PR, mungkin teman-teman terus kita sendirian. Kita kecil, kita nggak bawa apa-apa, terus cuma bawa semangat aja deh. Kayak misalnya itu kalau zaman dulu kayak pejuang-pejuang Indonesia yang cuma bawa pemburucing gitu kan, yang mau advokasi itu dia cuma bawa pemburucing. Jadi kan pemburucing tapi yang dilawan advokasinya senjatanya tank gitu kan. Lalu mau lihat itu pengen ngamu kan, nah kita harus punya yang namanya advokasi itu power. Kita bisa mengajak masyarakat penerima manfaat, mengambil keputusan, alias yang menggerakkan kita supaya tidak bisa perjuangan yang advokasi, dan juga bahkan yang juga bisa mengajak kelompok musuh atau penentang dari negara itu untuk bisa menemukan suatu advokasi yang tepat, sehingga nantinya dua-dua pihak itu kan meskipun musuh dia akan berkolaborasi dalam menentukan suatu kebijakan. Hampir sama ya, karena kalau misalnya suatu kebijakan itu meskipun musuh itu bisa menjadi kawan karena tidak ada suatu proses pemilihan yang kita bisa meyakinkan. Ya, dan guru saya mikir, baiklah hari ini setelah saya demo nggak bisa, saya harus pikir gimana caranya supaya advokasi ini bisa berhasil. Awalnya sama biasa, mungkin kalau misalnya kita mikir kan, pokoknya nanti janjian sama pemegang perusahaan kita harus ada rapat khusus jam segini, terus nanti bisa menyampaikan. Biasanya seperti itu, biasanya pola pikir mahasiswa, pokoknya formal. Ternyata itu salah besar. Advokasi bisa dilakukan dengan berbagai macam pendekatan ya. Kita bisa melakukan dengan cara formal seperti ada rapat, seminar, konferensi. Jadi biasanya cara yang lainnya itu seperti ini. Biasanya, ada suatu konferensi internasional. Ternyata misalnya ada Ali Gufron atau mungkin ada suatu kebijakan kesehatannya sangat kuat sekali. Dan pada saat itu kita kebetulan bisa datang. Ya sudah, meskipun informal nggak apa-apa waktu itu. Soal gitu ya kalau katanya mahasiswa itu kan SKSD, kenalan hasilnya ini dari sini. Jadi biasanya perkenalan dengan singkat, siapa Anda, dari mana Anda mau menyampaikan sesuatu apa, seberapa besar power Anda dan seberapa ingin Anda itu mendapatkan dukungan dari dia. Sebenarnya sesuatu itu semua, tapi itu sebenarnya simpel. Pada saat kita kadang-kadang pada saat teman-teman beruntung, memang itu gambling, tapi itu tetap diusahakan. Pada saat teman-teman beruntung, maka bisa jadi, oh ini siapa nanti saya kasih kontak saya, ada
ada staf saya, ada sekretaris saya, dan sebagainya gitu. Cuma sebenarnya dia cuma ngasih yang pertama, tapi teman-teman habis itu teman-teman bisa istiqomah, bisa sabar gitu ya untuk menyampaikan kepada kontak yang diberikan. Nanti lihat apa yang akan terjadi. Kebijakan itu bisa menjadi sesuatu hal yang mendekati nyata. Bahkan ketika teman-teman nanti sudah dekat sekali dengan pemegang kebijakan, maka bisa jadi hanya teman-teman ngomong saja sudah bisa menjadi kebijakan yang kuat gitu. Tataran formal, tataran informal, langsung komunikasi yang surat, email dan sebagainya, dan komunikasi melalui kolega. Memang kalau kita melalui kolega itu biasanya kita tidak harus menyampaikan langsung pada pemegang keputusan, tapi misalnya, oh pemegang keputusan ini punya yang namanya saudara ini kebetulan ada dosennya, kebetulan saudara ini adalah orangnya, ya sudah sampaikan ke sana. Nanti kalau saya mau sudah berangkat sama kita bisa ngitir diri supaya pesan atau kasih bisa sampaikan. Ya. Kata kuncinya sederhana. Pendekatan yang bijak, gak seperti saya yang kursus dulu ya. Kita harus bijak, kita harus membangun yang namanya kepercayaan. Advokasi itu bukan berarti kita adalah sesuatu orang yang lebih hebat daripada pemerintah, enggak. Ataupun advokasi adalah pemerintah yang jauh lebih hebat daripada kita, itu juga enggak. Advokasi adalah bagaimana kita menyamakan yang namanya hati, menyamakan yang namanya pikiran, menyamakan yang namanya kepercayaan kita terhadap pemerintah, dan bagaimana pemerintah bisa memberikan kepercayaan pada kita. Itu yang paling penting. Jangan anggap advokasi itu teman-teman meminta sesuatu dan pemerintah harus melakukan. Jangan. Kalau misalnya teman-teman meminta berarti yang pertama teman-teman menekan diri teman-teman sendiri, karena meminta itu artinya berarti teman-teman belum tidak punya sesuatu apa-apa untuk diberikan. Dan juga pemerintah itu kalau misalnya kita aja ya kesel gitu ya, yang minta pemerintah banyak, orang yang butuh sama pemerintah banyak sekali gitu. Kalau cuma minta doang ya tragis gitu kan. Dan juga penting namanya isu strategis. Apa yang teman-teman perjuangkan juga harus jadi benar-benar strategis nggak sih? Benar wah nggak sih? Iya, jadi biasanya cara mengaturnya ada banyak metode sebenarnya, teori sekali. Tapi kalau cara teknis bisa seperti ini. Misalnya nih, benar nggak sih saya mau perjuangkan yang namanya isu anti rokok? Benar nggak sih saya mau perjuangkan yang namanya ujian nasional? Benar nggak sih yang namanya masalah kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu? Biasanya perlu yang namanya analisis terlebih dahulu. Ini saya contoh. Ini ada contoh cara-cara metodologi secara ilmiahnya. Tapi saya sebenarnya justru saya nggak terlalu orang-orang yang suka yang model-model ambil-ambil dan sebagainya. Tapi ini sangat penting sekali kalau saya mau ketika mau membuktikan bahwa ini memang sesuatu hal yang penting. Mau bisa melihat, ini nggak sih ternyata memang yang namanya isu anti rokok itu nanti orang-orang banyak yang berpengaruh kalau misalnya jangan muncul. Oh benar, kalau misalnya nanti anti rokok itu impactnya besar, pengaruh besar terhadap program kesehatan. Nanti orang-orang bisa lebih mudah untuk yang namanya rokok itu bisa dihindari, nanti penyakit bisa diturunkan. Oh benar, itu sesuai dengan mandat organisasi kita di bawah naungan yang namanya organisasi kesehatan, sesuai dengan tujuan pembangunan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan oh cara informasinya adalah membuat suatu undang-undang. Bisa nggak suatu undang-undang? Bisa, tapi teknisnya gimana? Teknisnya nanti kita membuat suatu lokasi anti rokok, nanti bisa memperbaiki di sana, atau kalau perlu rokok nggak boleh dihapus. Dan juga bisa mobilisasi massa dari orang-orang maupun kita. Tapi cara-cara atau cara yang paling gampang nih untuk memastikan isu kita itu benar-benar impactnya besar nggak sih? Kalau saya sendiri benar nggak sih ini menjadi suatu masalah yang besar? Ya sudah, datangi aja teman-teman. Saya masuk anda gitu ya. Saya katakan, Mas, saya belum ngobrol ya. Mas, menurut saya untuk masalah gini, kita bisa mendengar pendapat dari orang lain. Masalah kejadian ini juga adalah sesuatu yang sangat penting. Aku cari orang lain, cari banyak lain, nggak bisa. Tapi salah. Fokus. Tapi kita sama juga. Biasanya kalau mau lihat kalau punya males terus gini, kalau saya coba ngobrol sama 10 orang gitu dengan orangnya yang sesuai dengan bidangnya gitu. Mendapatkan memang menurut pendapat ya kayak ini, harusnya caranya seperti ini, caranya untuk mengatasinya harusnya ini, caranya gini untuk bisa menggali informasi yang kita suka gitu. Seenggaknya biasanya kayak itu tuh sudah mulai isu yang benar gitu ya, isu yang teman-teman milih itu suatu isu yang kuat gitu.
Apalagi kalau cuma 10 tadi bilang kalau kamu mau perjuangkan asal hubungan, pasti gitu. Seperti itu. Nah, dan ini juga yang harus kita ingat, cakep banget, dan harus mulai ditancapkan dari kita sendiri. Sudah sejauh apakah advokasi yang sudah kita lakukan? Sudah sejauh apakah advokasi yang sudah kita lakukan tercapai? Kita bisa melihat di sini, sederhana. Kayak yang tadi, setelah misalnya tadi saya di sini berdiri, terus prestasi terus melihat video tentang masalah diare dan sebagainya. Terus akhirnya terjadilah yang namanya pemahaman. Oh iya, ternyata ada suatu masalah seperti ini ya. Nah, ini adalah yang paling dasarnya namanya konsentrasi. Paham membuat orang lain itu bisa berarti pola kebijakan maupun orang lain yang bisa kita ajak untuk mendukung kebijakan itu paham. Itu yang paling dasar. Kalau kalian ngomong sudah berbusa-busa, terus nanti yang kalian ajak ngomong kalian mau sampaikan, ini ngomong apa sih? Ngomong apa? Nah itu kan tragis gitu ya. Artinya proses pertama pun kita nggak bisa mencapai. Lanjut, setelah paham biasanya, oh isu ini bagus nih, aku malah tanggung jawab nih dengan isu ini, aku tertarik untuk bisa melakukan ini adalah nomor 2. Seperti yang saya bilang tadi ya, kayak orang habis ikut seminar, perjuangan semangatnya sudah 5 hari membara, hari pertama membara, hari kedua sudah mulai lupa, hari ketiga sendirian, hari keempat sudah melawan buana tulis yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu sudah anggaplah proses advokasi itu sudah tahap 2 ya, sudah mulai bagus. Tahap yang ketiga adalah kemauan atau kepedulian untuk menjadikan suatu alternatif dan solusi. Nah, ketika ini yang biasanya bosnya malah kita nggak merumus ke tahap ini. Kemauan untuk membuat suatu solusi. Solusi itu dalam bentuk yang namanya kebijakan atau sesuatu hal yang sifatnya tertulis. Biasanya seperti yang ketiga ini yang paling berat karena memang ya sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan perjuangan dari sahabat-sahabat kita, mahasiswa-mahasiswa zaman dulu itu sulit, tapi bukannya tidak mungkin, tapi kita menggunakan cara-cara yang kuat, cara-cara yang kreatif. Nah, ketika sudah lewat tahap 3, muncul yang namanya komitmen, muncul yang namanya dukungan, muncul yang namanya kebijakan, muncul yang namanya sumber daya, ya sama ya seperti proyek KPK ini ya, sudah muncul dukungan dari TV, sudah muncul dukungan dari pemerintah, ya sudah, it's good, tidak ada minimal. Ketika sudah mencapai langkah ketiga, yang namanya langkah adalah kelima itu semakin mudah untuk bisa kita raih. Langkah sama kelima itu akan semakin mudah untuk bisa kita jalankan. Kebaikan yang sudah kita impikan, kebaikan yang sudah kita tanamkan dalam hati untuk bisa diyakini oleh para pemerintah dan para sahabat-sahabat kita bisa dilaksanakan. Jika kita bagaimana kita membuat suatu aksi nyata. Seperti hari ini teman-teman duduk di sini, ngobrol di sini, diskusi di sini langsung bukti tindakan nyata dari proyek ini. Dan nantinya tinggal setelah ini seperti yang dikatakan Mbak April, jangan sampai gitu. Dan yang kita seperti tadi saya bilang pada saat semangat, tapi nanti kita tidak memiliki suatu tidak lanjut. Jangan sampai emangnya sangat luar biasa ini teman-teman yang sudah terpilih sebagai tenaga-tenaga interprofesional yang mau di bidangnya masing-masing hanya kumpul-kumpul di sini saja, tapi di masa depan membiarkannya begitu saja. Kita harus memiliki namanya tidak lanjut supaya kebijakan tidak hanya berhenti pada suatu tumpukan kertas belakang. Ini yang paling praktis biasanya, mohon maaf dari polisian, biasanya dari polisian lalu lintas biasanya tidak terbuat yang namanya aturan, harus ada begini terus tidak boleh pakai headset dan sebagainya. Tapi ternyata akhirnya kebijakannya sih sudah ada, komitmen sudah ada gitu. Tapi ternyata tragisnya namanya tidak lanjutnya kita tidak ada yang namanya lampu merah, robot sudah selesai, polisinya berkeliling, sini saya akan mesinnya ya. Tapi mau damai gimana mas? Saya sekarang sudah pernah jadi korbannya soalnya. Jadi tidak ada tindakan nyata dan tidak lanjutnya sehingga kebijakan itu hanya sekedar berhenti pada tumpukan undang-undang belakang. Nah, ini mungkin satu contoh saja. Gimana sih caranya teknik advokasi? Nah, saya mungkin sadar ya. Yang saya lakukan dulu di rumah untuk menekan dan sebagainya sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tapi penerapannya yang tepat. Nah, jadi cara advokasi itu harus
melihat dulu pemerintah gimana, melihat dulu yang namanya mahasiswa gimana, melihat dulu yang namanya pemain gimana, dan punya teknik yang tepat gitu ya. Nanti Ical sama Mas Andi nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana teknik yang tepat yang kompleks. Cuma di sini ada beberapa macam teknik yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa kita lihat, bayangkan ya, misalnya jelas dia yang namanya dia kan gitu ya, kan di waktu itu dengan saya itu orangnya itu orang yang sangat maling, terus sangat lemah lembut, kalau ngomong itu sabar, paten gitu kan ya. Bayangkan saya menyampaikan yang nama advokasi itu dengan cara dulu gitu ya, pertama dia kalau tak kecap bagaimana dia bermohon gitu. Berarti itu adalah cara yang salah gitu ya. Cara yang tepat adalah kita bisa menggunakan beberapa taktik yang nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Yang paling sederhana cuma menginformasikan yang punya seperti ini, yang paling dasar. Intinya informasi yang teman-teman harus sampai. Sekarang kita, tapi sudah sampai ke dosennya, sudah atau mungkin pengambil kebijakannya, oh iya, kayak yang saya lalu. Jadi ternyata yang menanggapi isu kayak tadi yang kucing-kucing tadi bukan hanya dari kita, tapi juga pemerintah ya. Kita bisa melihat responnya apa? Oh iya, atau wow, atau kaget. Bisa kita sudah gitu. Pemekaan itu bagaimana kita membuat pemerintah bersadar itu masalah yang benar itu. Pemekaan itu bisa menggunakan dua cara, emotional based atau cara based. Nah itu yang mana nih? Biasanya tergantung orangnya nih, kalau ibu-ibu gitu atau perempuan gitu ya, mungkin kalau Risma gitu ya, kalau berpikir dengan cara yang emosional dan sebagainya nanti akan tersentuh hatinya, terus hatinya luluh, hatinya dia merasa kebijakan itu akhirnya bisa diluluhkan gitu ya, karena kita berhasil menyentuh hatinya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya laki-laki biasanya yang sering udah ada kan, tapi nggak sih perempuan juga bisa benar. Kalau misalnya pemekaan ya itu kita sudah melakukan survei, katanya seperti ini, kondisi lapangan seperti ini, ada seperti ini, targetnya jadi sampai seperti ini, potensinya seperti ini. Nah, baru kalau misalnya orang itu pekan, baru kita orang itu akan membuat suatu keputusan. Bisa nggak mobilisasi gitu ya, kayak tadi apa? Ayo kumpulkan teman-teman gitu. Pada saat ini juga suatu kejadian nyata. Waktu itu dosen, waktu itu kampus membuat suatu kebijakan di mana satu hari akan ada 5 ujian yang akan dilaksanakan bersamaan, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore. Dan itu dikeluarkan kebijakannya 1 minggu sebelum ujian itu dilaksanakan, di mana ujian itu akan berjalan selama 5 hari gitu ya. Nggak kayak nangis gitu ya kalau mahasiswa gitu. Aduh kok kayak gini gitu kan. Mungkin biasanya waktu itu ya nggak jadi mahasiswa saya kuat, mahasiswa saya yang militan gitu ya. Mau saya itu biasanya juga jam sore sampai sampai sore cuma ada masalah, ya tidak masalah. Jadi sudah kita nggak usah repot-repot gitu ya. Yang mana anak teman-teman ini dia sudah disampaikan ngomong langsung nggak? Mereka gitu ya disampaikan langsung nggak diperhatikan. Ya sudah paham politik kan tidak sampai saya gitu ya. Saya semua di sana terus bagaimana nasib kita cuma di sini kayak orang demo tapi demo yang bukan anarkis gitu ya, cuma menyampaikan bagaimana nasib kita dan sebagainya. Kita semua di lapangan itu akhirnya satu orang mewakili Pak, iya Pak, dari jendela mau dilihat sama mereka ternyata lihat mahasiswanya sudah lesen semua mengambil mahasiswanya turun. Sudah gitu kalau mereka tidak mau turun ya, mahasiswanya turun, mahasiswa menyampaikan aspirasinya, dan pada saat itu juga akhirnya sudah ujiannya akan kita buat 1 hari cuma 2 saja. Akhirnya konfirmasi yang namanya tadi itu nggak cuma hanya sekedar paham ibunya nyampe, dosennya paham, tapi sudah membuat suatu kebijakan. Tinggal ujiannya di melaksanakan 1 hari 2 kali saja. Lobby itu dialog sama lobby itu kan kalau misalnya ada orang ya. Terus biasanya ini juga salah satu cara yang pertama kali juga itu di mahasiswa gitu ya, atau tidak ada orang yang menyampaikan advokasi. Dia diundang sebagai pemateri, senang sekali saya menjadi pemateri gitu ya. Pada saat dia dapat pemateri, sudah nanti dia akan dibacakan tanyai macam-macam sesuatu yang nanti sebenarnya diinginkan untuk bisa diadvokasikan kepada beliau. Lobby itu kita punya bargaining posisi sendiri. Sebagai seorang yang mengajukan suatu advokasi, kita juga harus punya bargaining position. Bargaining position itu adalah bargaining position yang menyerang maupun bargaining position yang sama-sama menguntungkan. Nah, kalau misalnya bargaining position yang menyerang itu kan, ini jangan dicontoh ya ini. Misalnya, Pak, saya tahu Pak rahasia Bapak ini. Bapak anggaran keuangannya ini saya tahu Pak, laporannya yang Pak, makanya itu di palsu, di stempel. Bapak mau saya laporkan atau ini di ACC Pak. Itu tapi kalau di dunia politik kali ini akan terjadi hal yang seperti itu fakta ya memang banyak praktis gitu seperti itu. Tapi
ya itu sesuatu yang memang nyata. Atau kalau misalnya lo belum punya misalnya positif, apa? Saya di sini punya suatu power ya ini. Kalau power ini seandainya saya manfaatkan sendiri, kalau ada apa kalau menggunakan power ini, apa akan dapat ini. Dan saya akan dapat ini. Ini itu yang namanya lobby dari sebuah proses advokasi. Ya kayak saya kan bilang tadi, gitu kayak kalau mau disangka tidur pun orang dari orang lain, kamu harus gini, kamu harus nanti anggarannya tidak ingat gini, kamu jangan sampai kata-kata ini muncul gitu kan. Kalau di anak hukum itu kan sangat sering sekali, nanti kamu tolong ya kalau kayak hukum itu bilang, nanti kamu harus dobrak aja. Nanti kalau bisa nanti kalau ada suatu putusan seperti ini. Gitu. Yang kedua selanjutnya petisi, kayak saya bilang tadi, melihat kalau misalnya kan kalau di aku sih juga di masa sering sekali yang menggunakan kata-kata semua belum misalkan ini terakhir adalah nah jadi kalau misalnya kita nggak dengarkan bisa kita tekan saja dengan berbagai macam cara gitu ya. Kita membuat sesuatu yang namanya pengumpulan massa, kita buat yang namanya ini yang paling ekstrim namanya. Tapi kalau misalnya prosesnya semuanya sudah nggak mungkin, biasanya kita gunakan yang terakhir kita buat semua masuknya. Kalau perlu demo tidak masalah, kalau perlu harus masuk orang, kalau perlu nanti isu-isunya kita sudah punya datanya buat press release-nya, kalau perlu kita nanti benar-benar turun ke jalan gitu ya. Kita membuat sesuatu yang penanganan yang lebih elegan gitu kan ya. Atau mungkin kalau saya teman-teman sudah pernah lihat kasusnya Dr. Ayu kemarin itu kan salah satu metode ini sudah menggunakan ya dilakukan penanganan secara massal di Indonesia. Ya, ini adalah kategori-kategorinya. Siapa saja sih ini teori saja mungkin. Jadi dari metode-metode yang saya sampaikan itu akan ada beberapa stakeholder yang akan berbeda antara satu sama yang lain. Jadi hanya kemekaan, masalah kita penentang bisa dan sebagainya. Jadi ini adalah targetnya. Kalau kemekaan mau mobilisasi itu ini adalah ngajak orang sebanyak-banyaknya. Dialog debat dari kalau masalah penentang bukan dialog debat dari negosiasi dengan penentang buat keputusan dengan lobby dan penanganan itu langsung pada stakeholder. Ya, dan jelas kayak pesan vokasi itu macam-macam. Kayak pesan vokasi itu ada yang super provokatif mungkin. Ada yang sebuah seruan muslim, ada yang seruan negatif. Ada yang sangat masa boleh sampaikan individu, ada yang kesimpulan pasti dari sebuah terbuka, sebuah terbuka. Ini adalah salah satu style saya yang nanti akan dibahas lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Ini namanya pesan vokasi. Pesan vokasi itu harus kalau ibaratnya itu ngobrol gitu kan. Kalau mau uji coba gampang itu. Nanti kita sebenarnya ditunda dengan DPR belum cair kita semua mundur jadi main harusnya kita dapatkan dulu nih terus habis itu berarti kita nganggur 4 bulan wah pas sama teman kita masing-masing kan kayak kebaran semuanya kita jadi nganggur 3 bulan dikatakan itu kata-katanya yang nganggur itu langsung sakit hati dia langsung marah amarnya itu langsung memuncak gitu sakitnya dia mau mendukung kita ayo kita lapangan ke DPR kita harusnya berangkat dulu kita tuh harus berangkat main gitu. Ini sesuatu yang kemarin terjadi juga di pembukaan kata sih. Alasannya karena DPR itu tidak menggelontorkan dana untuk memberangkatkan internship. Apa ingin nangis gitu ya pakai buat pemilu setriliunan apa buat internship yang cuma beberapa miliar nggak disediakan. Akhirnya anak-anak protes dan alhamdulillah sekarang punya internshipnya ini bisa menjadi dana para ahli. Untuk sudah telat tapi sudah ada suatu hasil dari proses aplikasi. Ya, next. Nah, dan nanti kita bisa melihat ya dari ekspresi-ekspresi yang kita lihat nanti dari respon kita terhadap advokasi, respon kita terhadap suatu masalah yang kita sampaikan tadi. Wah, ini kita bisa melihat gitu ya. Ini kalau saya dengan kasus yang sama yang saya jelaskan tadi. Kalau saya kasus masalah tadi, masalah sanitasi lingkungan yang kurang. Terus ekspresi kita hanya mengejutkan saja, tapi kita tidak mengerjakan. Juga orang-orang masih dapat yang namanya WC terbuka, kita akan selalu sustain. Yang namanya sustain akan selalu ada. Next. Ya, apalagi yang cuma ketika kita mendapatkan suatu masalah, kayak sebuah dan sebagainya, tragis. Orang-orang yang dibiarkan tadi masalah-masalah yang tadi seperti ini ya budir kritis bahwa mereka akan minum air yang seperti ini bayangkan dan mereka hanya membiarkan orang-orang yang mendapatkan masalah itu dan masalah itu akan menjadi masalah yang semakin besar dan semakin
tragis buat mereka. Oh, ditambah lagi dengan orang yang tadi itu ya, yang sudah mantul gitu. Oh, saya kesana cuma sampai sini aja mentok. Saya sudah nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa apa, saya sudah nggak bisa apa. Saya maksimal mengerjakan tugas kuliah yang sudah 20 kilo ini kepasnya. Ya sudah. Tugas kuliah yang 20 kilo yang buat satu orang memang selesai. Tapi masalah-masalah di tetangga-tetangga lainnya semuanya akan selesai. Next. Ya. Dan ini ketika teman-teman sudah membuat suatu dedikasi, saya siap akan melakukan saya menggunakan cara-cara yang strategis untuk melahirkan suatu proses advokasi, melahirkan suatu solusi. Jadi sudah apa yang mengkomodasikan nanti juga akan berdampak nyata ya. Ini kasus juga yang tadi saya bilang sebelum saya akhirnya desa yang tadi PDAM juga mau masuk yang airnya itu cuma dari air sungai, terus juga masyarakatnya juga nggak peduli gitu ya. Akhirnya bisa setelah kita melakukan proses advokasi, mereka bisa mendapatkan ini sumber air cuma butuh kita kok nggak harus semua orang dari sumur, cuma satu orang saja kalau sumurnya kita besar, kita buat besar, tapi di tanduk kita buat suatu distribusi untuk ke semua warga. Oh iya, satu sekali itu. Nah, cuma butuh anggaran. Terus soal itu kita advokasikan ke PNPM mandiri, dan akhirnya PNPM punya program dari pemerintah, punya program untuk bisa mendukung hal yang seperti ini. Biasanya kita bisa dukung saja, kita bisa mengkoneksikan. Jadi advokasi yang kita sampaikan tidak cuma kita mengumpul, tapi kita nggak memberikan jangan solusi gitu ya. Solusinya gini, saya pemerintah daerah waktu itu atau kepala desanya nggak punya uang gitu ya buat menggunakan seperti ini. Kita coba carikan gimana supaya kita mendapatkan dukungan dari mereka. Dan kita lihat di sini akhirnya air yang dulunya hanya menggunakan sungai, mereka sudah punya tanggul yang besar, mereka sudah punya sumur yang besar. Dan kita dulu satu desa itu sekarang sudah meluasnya bisa menggunakan air. Ya ini saya saja nanti ini adalah sesuatu hal yang nanti kalau saya mau merumuskan masalah bisa menggunakan masalah metode fishbone dan sebagainya. Next. Dan nanti ketika teman-teman setelah merumuskan masalah dengan metode fishbone tadi merumuskan solusi yang mau teman-teman aplikasikan dengan suatu metode scoring seperti ARM, terus WSKI dan sebagainya adalah ilmu kognitif. Tapi kalau saya sudah mau merumuskan suatu solusi yang akan disampaikan. Nah, yang penting bagaimana teman-teman bisa mengkolaborasikan antara masyarakat, pemerintah, sumber-sumber yang lain, bisa swasta, bisa pemerintah tingkat nasional maupun bisa komunitas saja. Ini empat poinnya saja. Kolaborasi itu disinergikan semua orang itu ibaratnya kayak yang grup di belakang ada masyarakat senang, pemerintah senang, komunitas juga senang, dan orang-orang lain juga senang. Nah, itu adalah suatu proses advokasi yang sangat cantik, sangat indah. Karena proses advokasi yang cantik kan membuat semua pihak itu akan merasa senang dengan proses tersebut dan merasa punya manfaat. Tidak ada semua, tidak ada satu yang dirugikan. Next. Tapi biasanya ini yang paling sering umum sekali terjadi pada mahasiswa, pada orang-orang yang melakukan advokasi. Saya sudah berangkat ke PD1, maaf, kamu harus ke PD2 ya. Masalah ini kamu PD2. Baik. Maka tidak satu, Pak, kamu menyampaikan masalah ini. Maaf, ini harus sampaikan ke PD3. Oke ya, Pak, saya mau menyampaikan ini Pak, ini itu bukan bagian saya, ini sudah ada bagian di bawah sini, kamu mesti saja. Aku rapor. Biasanya seperti itu. Ketika kita menyampaikan ide, kita sudah menyampaikan itu. Ternyata yang terjadi adalah ide itu tadi ACC itu nggak disetujui. Keinginan kita itu hanya dianggap sebagai suatu hal yang musnah gitu ya. Akhirnya mahasiswa hanya bisa atau pengajar advokasi hanya bisa aku rapor, bisa mengurus. Itu yang terjadi di lapangan. Tapi biasanya ketika teman-teman sudah mencapai posisi seperti ini, itu adalah ada dua kemungkinan. Teman-teman akan kapok beradvokasi, atau teman-teman akan berpikir bagaimana saya bisa berhasil kembali pada daerah satu. Kayak saya dapat membuat advokasi itu menjadi nyata di satu. Karena itu ya sebenarnya masyarakat yang perlu digelar pikir bagaimana supaya bisa tercapai ujungnya gitu. Bagaimana supaya bisa terwujudkan. Next.
Jadi biasanya kalau misalnya kayak gini ya, kita itu bisa harus ngomong gitu ya. Benar nggak sih? Ketika kita sudah lokasi, sudah ditolak kemana-mana, sudah ada yang mau kasih sih dan sebagainya, kita tinggalin aja. Isunya sudah benar apa belum? Apakah kita sudah valid? Oh ternyata isu saya tuh tentang masalah kebersihan kamar gitu misalnya. Ternyata masalah kamarnya sudah bersih. Terus ngapain kita mengajukan diri? Kamu percuma nggak ngomongnya kayak gini nggak valid gitu. Atau mungkin sekarang pada saat misalnya bor-bornya isu ujian nasional dari semua terhadap kesehatan, tapi kita malah bor-borkan isu yang tidak sesuai dengan berita-berita sekarang, isu-isu yang masih lama yang sudah masih gitu ya. Berarti nggak mungkin isu itu akan bisa dapat perhatian yang bagus. Atau mungkin ini yang sering kita sudah mengajukan isu kalau itu harus diperuntas, tentunya kita nggak punya data, kita nggak punya suatu riset. Itu yang pentingnya sebelum kita punya suatu riset, kita ngomong cuma bisa dikatakan ngomong doang. Atau mungkin ada advokasi kita salah, kita membuat suatu kebijakan buat kampus, tapi kita datanya ke Pak Lurah gitu kan ya. Kita membuat suatu kebijakan untuk pemerintah, tapi kita datanya pada Bapak kita sendiri gitu kan ya. Jadi itu sebuah advokasi yang salah. Oh apa benar nggak ada betulnya, dari tadi ada sebab macam-macam, ada betul kopi dan sebagainya, itu apakah betul atau belum? Kalau sudah mulai kreativitas mungkin nggak sih yang melakukan ini nggak sih? Dan apakah yang terakhir adalah apakah sudah nekat yang kreatif atau belum? Jadi nanti saya ada suatu cerita yang unik tentang impian saya tadi. Ketika saya melihat, saya bersama teman saya Bang Gamal, ketika melihat masalah yang tadi saya ceritakan, di mana seorang pemulung yang bisa dia bisa menemui anaknya dengan hanya meninggal karena diare gerobak sampah, hanya karena akses kesehatan yang sangat minim sekali. Pada saat itu sejak 2010 akses kesehatan di Indonesia hanya sekitar 25% orang yang punya asuransi kesehatan, yang lainnya masih belum punya. Meskipun sekarang sudah ada BPJS, sudah meningkat sekitar 80%, tapi sekarang masih banyak orang yang masih belum bisa ikut BPJS atau belum bisa mengakses kesehatan. Kita punya langsung kita punya impian kita. Kita ingin banget yang namanya akses kesehatan itu bisa benar-benar terbuka buat orang-orang yang nggak mampu, orang yang cuma bisa punya sama bisa mendapatkan akses kesehatan. Cuma gitu kok. Awalnya ide kita itu kayak tadi, ide kita sampaikan pada akulasi ya. Oh ya sudah, biasanya gitu. Ini sudah, bagus itu jalankan saja. Itu biasanya gitu. Tapi jalankan setelah mereka tidak berikan suatu dukungan. Oh iya, mereka menghilangkan. Iya itu cuma kita itu cuma apa? Anak-anak kita yang sudah melulu tidak melakukan gitu kan, tapi bisa ditenangkan. Iya bagus, jalankan saja. Minimal sudah dapat dukungan, meskipun dukungan cuma dalam kata sudah. Meskipun pada saat itu tahun 2010 menjalankan itu dengan proses sosial saja, kita punya sudahlah, pemerintah nggak bisa memutuskan kebijakan ini, nggak usah kalian ngomong, nggak usah kalian caranya tadi, kita membuat metode itu supaya dicapit. Sudah kita bungkus metode tersebut, kita buat yang namanya kita itu gimana caranya ini loh, kita tunjukkan caranya membuat yang namanya akses kesehatan buat orang-orang yang sangat disediakan pemulung sekalipun. Kita buat kelamaan kalau kita buktikan satu program. Awalnya program itu waktu itu 2010 karena biasa masih mahasiswa, terus masih belum punya apa-apa, masih belum punya suatu pemikiran yang di luar, akhirnya program tersebut mati dengan cara. Apalagi waktu itu programnya hanya program sosial. Alhamdulillah 2013 kita transformasinya, kita sudah selesai pendidikannya, kita membuat suatu transformasi, kita membuat sistem yang nantinya akan sustainable, kita sosial terbaik. Pada saat itu kita 2013 program itu sudah jadi, ini sudah terbukti gitu ya, masyarakatnya bisa mengakses kesehatan karena orang yang hanya membawa sekolah sekalipun. Itu lucu banget. Kita langsung waktu itu kita mau ke dinas kesehatan malam, datang gitu ya. Itu lupa dinas kesehatan aja. Dirinya saya mau berdua sama saya mau datang gitu ya di kantor. Pak, perkenalkan Pak, kita dari Indonesia Medica, dari perusahaan Inovatif Health Company. Oh, perusahaan obat ya. Oh, mau jualan ya Mas ya. Oh, salah apa ini Mas? Biasanya kayak gitu, pasti sekali ya. Terus cuma ngomongin itu aja, habis itu Pak kepala dinas keluar. Mantap aja. Kita mau menunjukkan itu. Kalau bisa sistem yang seperti itu bagus. Sistem seperti itu harus diaplikasikan. Sistem seperti ini bisa diterapkan di mana ya gitu. Adanya yang ibaratnya sudah nggak dilakukan. Jadi cari cara yang lain lagi. Kita
buat mereka yang meminta mereka. Sudah kita lewat pemerintah daerah, boleh Pak, aku dulu lewat kita langsung ke pemerintah nasional. Pemerintah nasional pasti sulit sekali karena jarak, waktu, terus juga sumber daya sangat sulit sekali. Kita akhirnya langsung menggunakan buat gimana caranya supaya project kita, gimana supaya suatu ide kita, kebijakan kita, sistem kita bisa diakui bukan hanya di tataran nasional. Karena nasional kadang-kadang sulit sekali. Di nasional ini justru Indonesia pola-pola kebijakan yang lebih sering di Asia adalah kebijakan yang rame-rame atau yang biasanya yang rame-rame, yang tiba-tiba ngagetin atau yang sudah diakui di dunia internasional baru diakui di Indonesia. Biasanya seperti itu biasanya pola-polanya. Kalau kita cuma ngomong data doang biasanya kalau di Indonesia mungkin lebih gampang ya kalau bulan itu untuk mengatakan data sudah data yang bagus selesai. Kita maunya kita perjuangkan tataran nasional, kita perjuangkan tataran internasional. Kita bawa waktu itu ke ini kita ke Birmingham Place di UK dari Universitas Cambridge dan akhirnya diakui ya. Ternyata sistemnya seperti ini gimana caranya membuat akses kesehatan yang seluas-luasnya dengan masyarakat. Bahkan masyarakat yang sangat risiko dengan menggunakan sampah. Dan ini membuat suatu metode untuk bisa menyelesaikan dua masalah kesehatan satu masalah lingkungan. Lalu nih, mereka sudah mendapatkan pengakuan, mereka sudah mendapatkan diskursus, tiba-tiba pulang. Itu langsung tiba-tiba dari Kemenpora yang datang sendiri. Padahal kita dulu nggak pernah dengar sama Kemenpora. Terus langsung dia ini harus dikasih program seperti ini, bagus program seperti ini harus bisa diekspansi ke masyarakat gitu ya. Terus juga dari media-media internasional BBC, meskipun waktu itu kita nggak punya yang namanya pembuatan video dan sebagainya, mereka mau membuatkan seperti ini, mereka mau mendukung. Medianya dan sebagainya kita ambil alih. Oh, terus ada lagi dari kampus-kampus macam-macam, dari Binus, dari Paramahina dan sebagainya, mereka aku mendukung dengan ini, ada yang satunya aku mau kita tiba-tiba kedatangan suatu sumber daya banyak sekali yang mau mendukung ide kita. Bahkan yang sekarang kita sekarang dalam proses untuk mengintegrasikan ide dengan BPJS. Jadi supaya BPJS ini lebih murah, kita buat yang namanya uyuran BPJS dengan apa? Dari sekarang sudah proses tahap ketiga penerapan di Kementerian Kesehatan. Pun dari dataran pemerintah lokal langsung, wali kota itu langsung datang, langsung berikan semangat. Dari Kementerian Lingkungan, dari Departemen Lingkungan Hidup, dengan Kementerian Sosial juga langsung datang. Ini ada sebuah cara kembali namanya advokasi itu supaya nggak melulu kita yang minta, tapi kita buat di mereka yang kita ini advokasi yang minta kita. Dan inilah program tersebut. Program yang awalnya itu hanya sekedar program impian, program yang punya kesempatan di perpustakaan hanya sebagai konsep belakang. Tapi kan kita sudah menjadi nyata, kita sudah mengaplikasikan program-program seperti ini, kita sudah membuat suatu akses kesehatan yang lebih luas, nanti tidak hanya di Malang, tapi sekarang sudah di Yogyakarta, di Sambian, Banjarmasin dan tempat-tempatnya. Mereka yang datang berobat ke klinik kami, mereka yang membayar dengan sampah. Pada awalnya kami mengerjakan semua sampah organik dan anorganik, namun untuk efektivitas program sekarang kami berfokus pada sampah anorganik seperti sisa kardus, peluk plastik, kertas dan lain sebagainya. Ternyata bisa berarti bisa, ternyata mungkin ternyata semua bukan memang orang-orang yang bisa menggunakan sampah. Dan itu sudah ada modelnya, sudah ada riset. Aplikasi sampah ini telah diaplikasi di 5 klinik dengan jumlah anggota sekitar 500 dan setiap minggu kami mendapatkan penambahan 50 orang di tiap klinik. Kita nggak, kita sedikit soal yang menyampaikan ke pemerintah, kita sudah membuktikan bahwa cara ini memang sudah bisa. Kita buktikan bahwa cara yang sangat efektif. Kita sudah punya arisan, kita sudah punya data, kita sudah punya orang yang setia untuk mendukung ide kita supaya lebih baik dan kita dapat jalan yang akan bisa memiliki sustainabilitas yang lama. Ini semua berawal dari keprihatinan saya akan sebuah kisah yang terjadi, kisah nyata 5 Juli 2005. Seorang anak bernama Khairnisa, anak seorang pemulung yang hanya berpenghasilan 10.000 setiap harinya, dan dia meninggal dunia hanya karena diare, karena tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Saya dan teman-teman mengajak dari posyandu, ibu PKK, masyarakat, pemulung untuk mengembangkan klinik asuransi sampah, untuk membuat masyarakat ini lebih tenang, tentram, tidak perlu khawatir
khawatir, tidak perlu takut, karena mereka bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan kapanpun, cukup dengan menyerahkan sampah kepada kami. Jadi di tempat saya tuh banyak yang tidak mampu, untuk berobat aja mereka harus ya mungkin pinjam ke siapa untuk berobat. Dengan sampah ini insya Allah mereka sangat bersyukur ya ada program seperti ini, bangga juga terharu dengan sampah saja kita bisa berobat. Dengan menyerahkan sampah senilai 10.000, mereka bisa mendapatkan fasilitas akses pelayanan kesehatan primer secara holistik, sehingga warga tidak akan merasakan rugi. Karena walaupun mereka tidak sakit, mereka bisa mendapatkan fasilitas untuk membuat mereka lebih sehat dan mencegah mereka dari sakit. Program pendidikan secara sampah ini, maka kita melakukan proses kecontohan di beberapa kota yang ada di Indonesia, khususnya di bagian dari Jawa Timur. Kita berharap semakin banyak kita melakukan program pendidikan secara sampah ini, maka orang-orang yang tidak mampu itu mampu mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Dengan program ini, kami mengambil sumber daya masyarakat yang terbuang untuk kami kembalikan ke dengan dokter gizi, kebijakan, farmasi, perawatan itu kan semua bersama. Kita menunjukkan bahwa kolaborasi kita bisa meningkatkan asuransi. Kita menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kita menunjukkan bahwa kolaborasi bisa membawa kesehatan lebih baik bagi masyarakat. Dan bisa kita coba buat kebijakan tadi menurut suatu masalah yang sistem masyarakat luas. Hanya dengan menggunakan sampah. Kalau dengan sampah ini kan berdirian, tidak perlu membayar biaya. Kami berusaha menerapkan ciri asuransi sampah ini bukan hanya di Kota Malang, tapi di seluruh wilayah di Indonesia, karena kami meyakini kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Dengan program itulah kita menyentuh hati masyarakat dan kita menyebarkan kesehatan buat Indonesia. Ya, dan soal itu ya, artinya sebuah ide, sebuah kebaikan itu memang semua berawal dari kita, tapi kita nanti akan mengalami berbagai masalah, mulai dari kejenuhan, kita akan mengalami kesendirian, kita akan mengalami tidak ada yang kekuatan, kita akan diinjak-injak oleh mereka kebijakan. Tapi sekarang sebuah kebersabaran, sebuah ketelatenan, sebuah istiqomahan buah manis dari apa yang dari kita. Apa yang kita sampaikan, ketika mereka tidak mendukung, ya sudah biarkan saja. Kalau sampai kalau sudah menggunakan metode nggak bisa, ya sudah. Teman-teman gunakan metode lain, teman-teman buat metode yang Allah cukup, teman-teman buat buktikan. Kalau mereka nggak menggunakan, ya sudah kita buat mereka yang hanya menggunakan kita. Sehingga nanti kelak teman-teman membuat kebijakan-kebijakan, membuat suatu advokasi itu bisa memiliki hasil yang nyata bagi masyarakat. Jauh sekian dari saya, baiknya dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau salahnya dari setan, saya nggak salah apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Ibil atas materinya. Teman-teman, bila terbatas apakah ada yang mau bertanya? Ya, ini dua orang pertama dulu ya, nanti di sini bisa dijawab lagi. Siapa lagi? Selamat pagi. Ya. Pertama saya akan cerita dari Om. Ya, terima. Yang pertama itu apa sih goal utama atau goal yang bisa dapat kita advokasi sebagai kenapa bahwa advokasi kita itu berhasil. Kemudian kalau misalnya advokasi kita berhasil, kalau kita untuk mengawal kebijakan atau hasil dari advokasi itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya yang seharusnya dihasilkan dari kebijakan itu berjalan dengan bagus. Kemudian selanjutnya kan kemarin kita sempat ada isu tentang UKDI yang dianggap tidak sah dan lain sebagainya. Nah itu ada beberapa kakak saya angkatan
2008 yang baru mengikuti UKDI tersebut, dan dia mengatakan bahwa sebaiknya kita jangan mengangkat isu itu dulu di kampus karena takut ada sesuatu yang terjadi yang buruk di dalam mereka, sehingga mereka berusaha untuk membuat kita menutupi kasus itu dari dekanat dan tidak terlalu memblow kasus tersebut sampai akhirnya mereka sudah wisuda dan sudah dinyatakan lulus gitu. Jadi kayaknya menurut saya mereka nyari aman aja. Kemudian selanjutnya kan kita itu pemerintah itu ada di Jakarta, sedangkan kami di UNUD di Bali itu kan cukup jauh. Kemarin kami sempat mengkaji tentang RUU Pertembakauan yang masuk ke prolegnas dari Balegnas DPR RI. Kita sudah membuat kajiannya, dan itu gimana sih caranya kita mengadvokasi keluarkan dengan jarak yang jauh dan lain sebagainya. Selanjutnya nah, tadi juga disebutkan di slide bahwa mahasiswa yang tidak peduli atau apatis gitu kan. Sedangkan kemarin saya sempat ikut acara semacam ini tentang advokasi. Itu salah satu tawarnya ketika melakukan advokasi agar bisa didengar itu adalah dengan dukungan atau masa yang banyak gitu kan. Sementara kemarin kami pernah membuat kajian tentang isu di kampus itu dilarang untuk melaksanakan bakti sosial setelah penerimaan mahasiswa baru karena terkesan ada kekerasan terhadap mahasiswa baru dan lain sebagainya. Itu kita sudah membuat kajian dan membuat kuesioner terhadap seluruh mahasiswa, dan terbukti mahasiswa tersebut mengakui tidak ada kekerasan pada saat pelaksanaan bakti sosial. Itu kan sudah dengan mahasiswa. Tapi pihak anak tetap saja tidak merespon, dan kemungkinan besar tahun depan kebijakan itu akan dilaksanakan setelah kita sudah advokasi langsung ke dekanat ke PD3, tetapi sampai sekarang keputusan itu belum dirubah gitu. Masih ada isu-isu bahwa tidak boleh ada bakti sosial dekat-dekat dengan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dan yang terakhir, kemarin bulan Februari Maret kita di ISMKI itu kan saya sebagai PIC kajian di bidang kajian strategis. Nah, kita sudah membuat kajian BPJS. Itu sudah melibatkan institusi yang ada di wilayah 4. Nah, kajiannya sudah jadi, kebetulan hari ini ada deadline-nya, itu sudah jadi, sudah rampung. Setelah ini kan kita sudah buat kajian, lalu buat apa kita mau kaji capek-capek kalau misalnya nggak di advokasi gitu kan. Kemana dan gimana caranya kita mendapatkan akses untuk bisa advokasi tentang BPJS. Terima kasih banyak Saraswati atas pertanyaannya. Wah, kalau diibaratkan itu Saraswati itu semuanya pengen blok dia pengen melanjutkan gitu ya. Gak masalah. Tapi saya senang sekali dengan dia semangat dari teman-teman sekalian. Yang pertama, indikator apa dari advokasi itu berhasil atau enggak? Kayak tadi 5 hal tadi. Yang pertama, ketika Pak Dekan mendengarkan ibunya atau orang yang menjadikan advokasi Anda bilang, oh ya baik, terima kasih atas infonya gitu ya. Itu berarti tahap 1, dia cuma menerima saja dan mengiyakan. Tapi ya sudah, habis itu dia habis itu dia mungkin ada kegiatan jalan-jalan dan sebagainya, dan infonya lupa. Terus yang kedua, merasa kayak simpati gitu, dan merasa apa ya, sadar gitu ya. Pak, ini seperti ini Pak. Biasanya nanti responnya bukan hanya dalam satu kata, tapi dia akan mengasih ada diskusi di sana. Oh iya, benar itu seharusnya gini masalah tentang ini dong harus selesai dengan cara seperti itu. Oh gimana Pak? Jadi nanti pemerintah pusat nanti seperti ini juga orang daerah seperti ini. Kalau sama ini gimana Pak? Begini. Nanti akhirnya ada diskusi tahap 2 diskusi. Jadi untuk melihat kesuksesan kita, kalau saya sampai tahap 2, biasanya orang sudah mengerti, sudah tahu itu masalah, ya sudah tahu masalah, tapi karena dia belum mengeluarkan suatu kebijakan atau mendukung kebijakan kita, ya sudah, itu masih belum mendapatkan aspek yang bisa menjadi fondasi dari perubahan. Kalau saya sudah sampai tahap 3, kayak tadi saya bilang, ada suatu kebijakan yang bisa dilahirkan, terus juga ada sesuatu yang mungkin dia membuat suatu SK baru yang mendukung sesuatu, misalnya katakan untuk mendukung kegiatan kasus tadi gitu, maka itu sudah sampai tahap 3.
Karena tapi juga sampai tahap 3 itu sudah kuat, tinggal orang-orang yang bekerja. Jadi sampai tahap 3 itu bisa advokasi, nanti yang sampai tahap 5 itu manajerialnya. Kuat untuk bisa membuat yang namanya program bisa jalan, dan yang terakhir membuat program bisa sustainabilitas. Itu yang paling untuk tahap-tahapnya. Terus yang kedua terkait masalah bukan ini, ya. Masalah tadi, masalah isu. Nah ini juga isu itu sesuatu hal yang penting, tapi kita tidak boleh juga termakan oleh isu yang masih belum kita klarifikasi lebih dulu. Dan isu tersebutnya meskipun kita tanggapi juga kita nggak mendapatkan manfaat apa gitu. Itu yang paling penting tadi. Jadi kalau misalnya isu masalah tadi gitu tadi sebagainya, itu fenomena yang benar-benar nyata gitu, bukan hanya kayak manfaat ini pasti juga diundur dan sebagainya. Nanti itu sampai tadi diakui dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang wah gitu gitu ya. Terus kalau kita mendapatkan isu itu yang pertama kita buat jangan sampai kita reaktif. Kalau misalnya kita adalah orang yang tipe pemikir dan kita bisa membuat kita menggerak isu, jadi jangan sampai kita melayangkan isu. Kita jangan menganalisis dulu. Mana ternyata memang benar dari ini misalnya tidak mengakui ini karena alasannya ternyata ini. Terus nanti kalau misalnya diakui nanti dampaknya seperti apa? Terus nanti kalau misalnya diakui dampaknya seperti apa? Bedanya apa? Kalau misalnya ternyata diakui sama nggak diakui sama aja ya. Ngapain kita rame-rame jadi itu urusan mereka ya. Kalau misalnya nggak ada masalah, kalau misalnya merugikan kita, misalnya merugikan teman-teman kita, nah bisa merugikan untuk menanggapi. Kalau misalnya kita menanggapi tapi kita nggak tahu, mereka buru-buru isu itu aja. Ya sudah yang akhirnya jadi semuanya justru, waduh ngapain tadi urus kalau tadi boykot tadi dari sebagainya kan tambah panas gitu. Soalnya kalau memang kita sudah setuju semuanya itu, nah Indonesia nggak usah tadi, tidak usah tadi istilahnya. Itu apa-apa. Kalau misalnya sudah ada suatu tujuan utama. Nah yang ketiga terkait masalah-masalah yang apatis. Masalah apatis itu kadang-kadang mereka bukan apatis saja, tapi juga karena mereka tidak merasa sesuatu itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan dia. Kayak yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya ini biasanya manfaat atau manfaat yang jangka panjang sangat berbeda. Orang-orang yang tipe-tipe yang tanda-tanda apatis biasanya hanya berkaitan dengan pemikiran yang jangka pendek. Jangan yang jangka panjang, jangka pendek terlalu ribet. Ini harus meningkatkan kesehatan Indonesia 5% dan punya apa? Harus gombal gitu kan dan sebagainya. Biasanya orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang yang pemikiran yang pendek dia cuma digerakkan dengan sesuatu yang menyentuh dirinya, menyentuh itu bisa menyentuh hatinya atau menyentuh kepentingannya atau kepentingan dia, sehingga dia akan sangat ya praktis kayak tadi misalnya semua anak-anak ini nanti investasinya akan diundur 3 bulan, kalian akan jadi pengangguran 4 bulan. Itu langsung kan merugikan sekali buat diri dia. Kalau soalnya dia ya sudah dia akan sia-sia. Tapi kalau misalnya dia mau sudah bersemangat, nah kita juga harus menyediakan jalannya. Oh kamu nanti ini kalau misalnya kamu dibuktikan belum ya, nanti kalau bisa kalau paling sekarang misalnya teman-teman kayak Change.org yang buat voting petisi online dan sebagainya, macam-macam dengan teman-teman bisa menjaring orang-orang yang paling apatis tersebut. Terus yang selanjutnya terkait masalah tadi, kalau misalnya kita ya itu fenomena yang terjadi di Indonesia, mungkin kalau di luar mungkin berbeda-beda. Kalau di Indonesia kan kita sudah punya data, kita sudah punya sesuatu hal yang valid, itu sudah benar-benar benar, tapi tetap aja ACC yang namanya sebuah advokasi. Itu fenomena yang nyata juga terjadi pada saya itu, mungkin teman-teman sudah mengalaminya. Yang gampang aja, jangan menggunakan satu metode. Kayak tadi kan ada prosesnya macam lobbying sudah, pemain sudah, mengalah sudah, nyampean data sudah, itu sampai terakhir nanti bisa sampai bergening posisi, bisa sampai ke penekanan gitu kan. Kalau bergening posisi bisa ke misalnya teman-teman ini, mereka melihat, oh ternyata biasanya kalau yang masalah korban sosial di fakultas biasanya itu adalah kebijakan dari rektorat biasanya. Jadi kan dia itu kebijakan rektorat fakultas. Kalau kita kayak tadi kita menyampaikan kebijakan itu ke fakultas salah, karena itu adalah sebuah kebijakan dari rektorat. Kalau memang benar-benar suatu SK dari fakultas, ya itu sesuatu yang benar. Tapi kalau misalnya tidak mau meng-ACC, jadi kita kan buru-buru aja teman-teman. Kalau saya sampai terakhir saya sudah kita lawan, kita tunjukkan itu kita tidak ada kekerasan, sudah ada datanya, kita pasang meskipun dilarang kita jalankan aja programnya. Terus kita tunjukkan bahwa program ini nanti punya impact yang besar gitu ya. Misalnya program ini ternyata setelah kita bikin programnya, wah ternyata program ini bisa kita buat suatu program percontohan buat kampus-kampus lainnya, atau program ini menjadi suatu program yang nanti mendapatkan award misalnya dari FDG atau mungkin mendapatkan award dari internasional dan sebagainya. Pasti nanti justru malah kampusnya akan tunduk dari kita. Seperti yang saya bilang tadi, ketika suatu program tidak diakui, tidak akan buat cara-cara yang lain, gunakan cara-cara kreatif dan dia untuk bisa membuat dukungan itu yang kita harapkan justru malah yang kita nggak usah merengek kita seperti itu. Terima kasih pada Mas Gindil. Teman-teman tadi kan yang mau bertanya masih ada banyak ya.
silahkan ditulis di kertas. Nanti mungkin Mas Jibril bisa jawab pada saat Boleh. siang. Nanti mungkin Ya nanti kita lanjutkan lagi pada saat makan siang bisa ditulis di kertas masing-masing. Dan kita akan segera lanjut ke sesi yang kedua, dan untuk sesi ini disudahi dulu. Dan kita ada sedikit kenangan untuk Mas Jibril kepada Kak Kiki sebagai Board of Trustee HPX Student. Saya mau kita kembalikan. ya, yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua. Ada nelayan balik skoci berlaku semalam sampai masak dengan semangat dari hati nurani. Mari lanjutkan dengan advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh. Itu. Terima kasih kepada Mas Jibril. Nah teman-teman, kita akan segera lanjut ke sesi yang berikutnya. Tadi kan kita pada saat sesi pertama udah tahu ya gimana sih pentingnya advokasi, kenapa sih advokasi itu penting, dan kita membutuhkan cara yang kreatif kan untuk beradvokasi supaya bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Nah dan dalam advokasi kita tuh membutuhkan yang namanya dukungan. Advokasi itu juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Dan bagaimana cara mendapatkan dukungan?